Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat dakwah bil hikmah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kesempatan ini kita bertemu lagi dengan tema meraih sukses, meraih kekayaan dengan berinfak. Infak ini menjadi kebutuhan kita sesungguhnya, karena pada umumnya semua orang ingin menjadi kaya, tetapi tidak semua orang mau berinfak. Padahal infak adalah menjadi syarat jika kita ingin mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Lihat di surat Al-Baqarah, Allah berfirman yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah, itu seperti orang yang menanam satu biji, maka dari satu biji ini akan tumbuh menjadi 7 tangkai, dan setiap tangkainya akan tumbuh menjadi 700 buah. Mi'ata habbah, ya, menjadi 700 buah. Bahkan Allah akan melipat gandakan lagi, bukan hanya 700 kali lipat, tetapi dilebihkan lagi. Wallahu yudha'afu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yaitu Allah akan melipat gandakan lagi sesuai yang Allah kehendaki, karena Allah itu wasi'un, kaya raya, dan alimun, maha mengetahui siapa yang infaknya karena Allah atau infaknya karena ada pamrih lain. Semakin kita ikhlas berinfak, maka akan lebih banyak lagi yang kita dapatkan. Dan ini Al-Quran, ya. Al-Quran itu pasti benar, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya pasti orang yang berinfak, pasti dia akan menjadi kaya raya. Bukan hanya kaya raya, akan tetapi dengan berinfak juga ini menjadi kewajiban. Seperti di surat Al-Baqarah juga berfirman, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian harta yang kita terima, maka hendaklah diinfakkan. Maka infak ini sebenarnya menjadi penting, bukan saja menjadikan kita kaya raya, tapi dengan berinfak juga menjadi obat bagi segala macam penyakit. Sebagaimana Rasulullah juga bersabda, as-shadaqatu tadfa'u sab'ina babam minassu, bahwa sedekah itu bisa menolak 70 pintu keburukan. Nah, oleh karena itu, yuk kita perbanyak infak, perbanyak sodakoh, karena infak dan sodakoh ini bukan hanya kita bisa menolong orang lain, bahkan kita juga bisa menolong diri kita sendiri. Bahkan kata Rasulullah di hadis lain, kata Rasulullah, ittaqu an-nara walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu sekalian kepada api neraka walaupun hanya dengan sepotong kurma. Artinya apa? Bahwa sedekah itu sekecil apapun itu bisa membantu kita. Bisa membantu kita, bahkan bisa menjauhkan kita dari berbagai macam bencana, bahkan insya Allah bisa menjauhkan kita dari api neraka. Oleh karena itu, sahabat dakwah bil hikmah, ayo kita perbanyak infak, perbanyak sodakoh, agar supaya kita bisa menolong diri kita sendiri. Di samping kita bisa menolong orang lain, kita juga bisa menolong diri kita sendiri. Di dalam hadis lain, itu Rasulullah bersabda, innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah itu akan menolong saudaranya sepanjang dia mau menolong saudara-saudaranya. Nah, kita tentu setiap saat kita butuh pertolongan. Nah, dan pertolongan itu tidak semua orang bisa menolong kita. Pertolongan yang terbaik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada pertolongan dari siapapun tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, memang kita sudah seyogianya, selayaknya kita ini bisa membantu orang lain, bisa menolong orang lain, memperbanyak infak dan sodako. Infak dan sodako ini tidak hanya berbentuk uang, tapi juga bisa berbentuk barang-barang lain, bisa berbentuk bantuan, pemikiran, nasihat, atau apapun yang bisa membuat orang lain keluar dari masalah yang dia hadapi, ya. Jangan lupa infak ini bukan hanya menjauhkan kita dari bala,
Tetapi itu tadi ya, untuk meraih satu kekayaan, satu kesuksesan, maka kita dengan memperbanyak sodako. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.